Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wadinil Haki dari Universitas Imam Bonjol Padang, Pendidikan Bahasa Arab kelas C semester pertama. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam. Oke, baiklah, saya akan memaparkan materi pada PowerPoint yang akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya sampaikan tentang biografi Utsman bin Affan. Siapa sih Utsman bin Affan? Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW dan dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Pada masa Rasulullah masih hidup, Utsman bin Affan terpilih sebagai salah satu sekretaris Rasulullah dan juga tim penulis wahyu yang diturunkan. Dan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Al-Quran dibukukan secara tertib. Nama asli Utsman bin Affan bin Ali al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Utsman bin Affan lahir di Taif, Jazirah Arab pada tahun 579 Masehi, ketiga Khulafaur Rasyidin yang paling lama memegang kekuasaan, yaitu selama 12 tahun 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan berasal dari Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan bin Abi al-As dan ibunya bernama Arwa bin Quraisy. Utsman bin Affan mendapatkan julukan Zun Nurain atau pemilik dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW. Terbelakang terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pada paruh waktu ke-11 sejak Umar bin Khattab dilantik sebagai khalifah, beliau ditikam oleh seorang Persia yang bernama Fairuz yang lebih dikenal dengan Abu Lu'lu'ah dengan 6 luka tikaman. Karena tikaman tersebut membuat sang Khalifah Umar merasa sakit keras dan kritis. Atas saran sejumlah tokoh masyarakat, beliau menunjuk satu dewan yang terdiri dari 6 orang, yakninya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Tolha bin Ubaidillah. Dewan ini diberi tugas penuh untuk menetapkan calon khalifah jika kelak Umar bin Khattab wafat dengan pedoman kerjasama. Yang pertama, setelah khalifah wafat, ke-6 anggota dewan itu harus mengadakan perundingan dan dalam waktu 3 hari sudah harus memilih dan menetapkan seorang khalifah di antara mereka. Yang kedua, jika dicapai tokoh dengan suara terbanyak, sementara yang tidak sepakat tidak dapat disadarkan, maka yang tidak dapat disadarkan itu sebaiknya dipenggal saja. Yang ketiga, jika suara diperoleh sama besarnya, sama banyak untuk 2 orang kandidat itu, maka harus ditanyakan kepada Abdullah bin Umar. Siapa yang dipilih oleh Abdullah, maka ia berhak menjadi khalifah selanjutnya. Yang keempat, jika dicampur tangan oleh Abdullah tidak memberi efek yang signifikan, maka khalifah ditetapkan dari calon yang didukung oleh Abdurrahman bin Auf. Jika masih tidak setuju dengan pendapat itu, dibunuh saja. Belakang yang membelakangi Utsman bin Affan diangkat menjadi pelanjut khalifah selanjutnya karena Umar bin Khattab telah membentuk Dewan 6 yang gunanya jika beliau wafat ada pelanjutnya. The next materi, perkembangan pendidikan Islam pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam ditinjau dari aspek lembaga dan materi, tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang ada pada masa sebelumnya. Namun
Namun hanya sedikit terjadi perubahan pada pola pendidikan. Utsman bin Affan ini lebih merakyat dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin mempelajari ajaran Islam. Karena pusat pendidikan lebih banyak, sebab pada masa ini sahabat bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan materi pendidikan kepada masyarakat. Pelaksanaan pendidikan pada masa ini diserahkan kepada masyarakat, dan masyarakatlah yang lebih banyak inisiatif dalam melaksanakan pendidikan. Walaupun demikian, ada usaha yang sangat cemerlang, dan apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan sangatlah besar pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di masa yang akan mendatang dan telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Kebijakan pemerintahan Utsman bin Affan. 3 poin penting pada kebijakan pemerintahan Utsman bin Affan. Yang pertama, memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Yang terakhir, usaha mengkodifikasi Al-Quran. Pada masanya Al-Quran dibukukan dan biasanya oleh kalangan ahli Quran yang disebut dengan Mushaf Utsman. Dan juga pada masa pemerintahan Utsman, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas di berbagai daerah jauh di luar Mekah dan Madinah. Perbedaan wilayah dan suku membaca Al-Quran mereka beragam. Setiap daerah memiliki bacaan sebagaimana diajarkan oleh sahabat Nabi yang diutus ke daerah masing-masing. Misalnya, penduduk Syam membaca Al-Quran mengikuti bacaan Ubay bin Ka'ab, dan kaum muslim Basroh mengikuti bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Jadi untuk memahami persoalan itu, Utsman mengumpulkan para sahabat, menugaskan 4 sahabat yang baik hafalannya seperti Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abd bin Al-Rahman bin Hisham. 3 dari 4 sahabat Nabi tersebut berasal dari suku Quraisy, golongan muhajirin, kecuali Zaid bin Sabit. Utsman meminjam mushaf Al-Quran ditulis semasa Abu Bakar, di mana mushaf tersebut berada di tangan Hafsah binti Umar. Lalu Utsman meminta 4 sahabat untuk menyalin memperbanyak mushaf itu dan membagikannya ke berbagai wilayah kekuasaan Islam dan membakar mushaf lain yang beredar. Memang Al-Quran mulai ditulis sejak masa Abu Bakar dengan alasan banyak para hafiz Al-Quran gugur di medan perang. Pengumpulan mushaf pada masa Abu Bakar merupakan bentuk pemindahan dan penulisan Al-Quran ke dalam mushaf, dan sumbernya berasal dari catatan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di kepingan batu, pelepah kurma, dan kulit binatang. Penulisan Al-Quran pada masa Utsman didasari oleh adanya perbedaan bacaan cara Al-Quran di berbagai wilayah Islam. Jadi ada perbedaan motif antara dua khalifah. Abu Bakar khawatir jika Al-Quran akan hilang dan banyaknya para hafiz Al-Quran gugur di medan perang. Sedangkan Utsman khawatir dengan perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai daerah kekuasaan Islam dan sikap saling mengkafirkan antara kelompok yang memiliki cara bacaan Al-Qur'annya yang berbeda. Kekuasaan wilayah. Selama 1 tahun awal pemerintahan Utsman menumpas berbagai pemberontakan di sejumlah daerah, Romawi Timur melanggar perjanjian yang telah dibuat semasa pemerintahan Umar. Wilayah Azerbaijan dan Armenia melakukan pembangkangan. Utsman memilih panglima perang terbaiknya untuk membasmi gerakan pemberontakan di daerah taklukan. Walid bin Uqbah dikirim ke Azerbaijan dan Armenia. Walid menunjuk Habib bin As bin Maslamah untuk menghadang tentara Romawi di Syria dan terus menjelajahi wilayah kekuasaan Romawi. Pada masa ini, wilayah demi wilayah dikuasai oleh tentara Muslim. Kekuasaan khalifah telah mencapai perbatasan Sudan, India, dan Cina. Wilayah kekuasaan Islam antara lain ialah Kabul, Ghazna, Balkan,
Turkistan, Khurasan, Naisa Sabur, Tus, Asia Kecil, Zipros, Tripoli, dan sebagian daerah Afrika Utara. Berbagai wilayah ini tunduk dan membayar pajak ke pemerintahan Utsman bin Affan di Madinah. Keberhasilan lain pada segi perekonomian Utsman bin Affan. Pelaksanaan Baitul Mal. Utsman hanya melanjutkan dari khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Namun Utsman dianggap telah melakukan korupsi karena terlalu banyak mengambil uang dari Baitul Mal untuk diberikan kepada kerabat-kerabatnya. Untuk memperlancar ekonomi dalam hal perdagangan, ia melakukan perbaikan fasilitas seperti perbaikan jalan dan lain-lainnya. Bagian lain yang juga berkembang pesat yaitu adalah sosial budaya dan pendidikan. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan perluasan wilayah Islam. Perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dilakukan karena semakin bertambah banyaknya umat muslim yang melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Setelah melewati saat-saat yang gemilang, pada 6 tahun terakhir masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan, orang-orang yang kecewa terhadap tabiat Khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahnya, tuduhan yang lain nepotisme dan pemborosan uang negara. Tuduhan pemborosan uang negara karena Utsman dianggap terlalu boros mengambil uang Baitul Mal untuk diberikan kepada kerabatnya, dan tuduhan nepotisme karena Utsman dianggap mengangkat penjabat-penjabat dari kerabatnya sendiri. Akan tetapi sebetulnya kekacauan itu sudah dimulai sejak pertama kali Utsman terpilih menjadi khalifah. Utsman melakukan tindakan tersebut untuk memajukan perekonomian pada saat-saat itu. Buktinya banyaknya bangunan-bangunan, misalnya terdapat perluasan pada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan memperbaiki fasilitas. Utsman telah memberikan kepada orang dekatnya dari Bani Umayyah untuk berwenang mengelola beberapa kawasan tertentu, sesuatu yang tidak diperkirakan oleh sahabat sebelumnya. Saat itulah para sahabat mulai terpikat berbondong-bondong keluar ke berbagai kawasan baru Islam. Kontan mereka terperangah menyaksikan bahwa dunia sangat menyambut kedatangan mereka, dan mereka pun bersiap untuk menyambut indahnya dunia. Pikirkanlah jumlah kekayaan 5 orang pemuka sahabat yang mempunyai nama besar dalam sejarah Islam. Mereka semua adalah sosok-sosok yang diberi kabar gembira untuk memperoleh surga oleh Rasulullah, yaitu 6 orang yang diwasiatkan Umar dipilih menjadi penggantinya. Salah satunya adalah khalifah terpilih yaitu Utsman bin Affan. Ada juga Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Sebagaimana dikisahkan kitab At-Tabaqat karangan Ibnu Sa'ad, di situ dikatakan bahwa tatkala Utsman terbunuh, di dalam berangkasnya terdapat 30.500.000 dirham serta 100.000 dinar. Semuanya dijarahkan dan hilang tak tersisa dalam pemberontakan yang mengakhiri hidupnya. Ia juga meninggalkan 1.000 ekor unta di Rabzah dan sejumlah pemberian sedekah sekitar 200.000 dinar untuk Beradis, Khaybar, dan Wadil Qura menurut Maududi. Namun Utsman bin Affan ketika mengganti kedudukan Umar mulai menyimpan dan kebijaksanaan ini. Sedikit demi sedikit ia mulai menunjuk sanak kerabatnya untuk menduduki jabatan-jabatan penting dan memberikan kepada mereka keistimewaan lain yang menimbulkan protes-protes dan kritikan-kritikan rakyat secara umum. Ketika Utsman meninggalkan prinsip keadilan, para sahabat yang saleh menyampaikan protes
dengan berbagai cara. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang termasuk as-sabiqun awwalin, diganti dengan Walid bin Uqbah. Abdullah bin Mas'ud keberatan, dia tahu Walid sama sekali tidak layak menjadi gubernur. Ibnu Mas'ud mengundurkan diri sebagai bendahara. Ia menyerahkan kunci Baitul Mal kepada Walid. Pemberontakan. Sebab-sebab terdirinya pemberontakan yang berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dapat diteliti dari berbagai segi. Pertama, bahwasanya di tengah-tengah masyarakat terdapat sejumlah kelompok yang memeluk Islam tidak dengan sepenuh kesadaran, tetapi melainkan untuk kepentingan tertentu, seperti Abdullah ibn Saba, seorang pemuda dari Yaman yang semula pemeluk agama Yahudi. Mereka ini menyebarkan hasutan terhadap Utsman. Keberhasilan propaganda jahat dari Abdullah ibn Saba membuat jumlah kekuatan pemberontak bertambah banyak. Kedua, persaingan dan permusuhan antara kedua Hashim dan keluarga Umayyah turut memperlemah kekuatan Utsman. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, telah berlangsung persaingan kedua keturunan ini yang masih bersaudara ini. Pada masa pemerintahan Utsman, benih kebencian ini tumbuh kembali. Ketiga, lemahnya karakter pemimpinan Utsman turut pula menyokong khususnya dalam menghadapi gejolak pemberontakan. Bahwasanya Utsman memiliki kepribadian yang sederhana dan sikap lemah lembut sangat tidak sesuai dengan urusan politik dan pemerintahan, lebih-lebih lagi dalam kondisi yang kritis. Pada kondisi yang demikian dibutuhkan sikap yang tegas untuk menegakkan stabilitas pemerintahan. Sikap seperti ini tidak dimiliki oleh Utsman. Pada beberapa kasus ini terlalu mudah untuk memaafkan orang lain sekalipun musuhnya sendiri yang membahayakannya. Sikap lemah lembut ini mendorong pihak-pihak yang bermaksud jahat melancarkan maksudnya. Dengan sikapnya yang karakter Utsman yang seperti itulah akhirnya pada tanggal 17 Juni 656 Masehi, Utsman dibunuh dengan cara ditikam oleh segerombolan pemberontak yang tiba-tiba datang menggepung rumah Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat itu beliau sedang membaca Al-Quran. Pembunuhan yang bermotif politik atas diri Khalifah Utsman membawa dampak yang panjang terhadap sejarah Islam selanjutnya. Dapat saya jelaskan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.